Abang apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak mau sentimental, tapi ini kan sudah detik-detik ya bang ya. Detik-detik nih, abang menjadi wakil rakyat menjadi pimpinan DPR selama 5 tahun di periode ini ya, 2014-2019. Jadi pertanyaan juga ketika disematkanlah kata-kata yang tidak nyaman itu di tubuh DPR dengan kata-kata mosi tidak percaya. Kita tahu bukan yang pertama, tapi saat dikeluarkan oleh adik-adik mahasiswa itu terasanya menjadi kayak menggebu-gebu gitu. Ada mosi tidak percaya disematkan kepada DPR di detik-detik terakhir pengabdian Bang Fahri dan teman-teman. Memang perasaan masyarakat itu sering dia meluap, muncul dalam periode-periode yang tidak tertangkap oleh kita sebagai elit, tapi ditangkap oleh mahasiswa misalnya. Dan gejala itu harus dianggap sebagai sesuatu yang normal, sebab dia sudah ada dan hadir. Kan saya pernah punya teori tentang 20 tahunan itu. Nah saya merasa memang 20 tahunan ini ada yang nggak terjawab. Nah, itu terkait dengan arah baru itu gitu loh. Struktur negara agak gamang, linglung dia, limbung. Bagaimana menghadapi gejolak baru ini gitu loh. Dan leadership kelihatan lemah, tidak mampu mengelola peristiwa. Dan leadership itu hanya mengandalkan apa yang sudah ada secara rutin gitu. Abang, kita lihat kan abang nih cukup perhatian juga nih. Kita tahu 2 periode terakhir DPR ya, katakan periode ini dan periode sebelumnya itu sudah disorot tajam dengan adanya era sosial media sosial. Kayak ini ada undang-undang kesepakatan presiden dan DPR kok nyuruh bikin perpu sama saja. Nah itu, kotoran di muka presiden dianggap mencela-mencela. Iya. Nah jadi saya melihat bahwa ini memang nggak ada jawaban. Banyak kegelisahan ini yang belum ditangkap secara baik oleh negara. Nah kalau dibiarkan, pemerintah nggak sanggup. Abang berarti memahami betul bagaimana suasana kebatinan adik-adik mahasiswa yang saat ini cuma hanya punya suara baris berbaris di depan gedung DPR, nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Dan sekarang frustasi mereka. Itulah yang harus dijaga gitu. Karena itulah saya bilang, saya juga mungkin menyesali karena waktu itu saya memimpin saya memimpin sidang 7 agenda ya. Itu dari pagi sampai jam 4 lewat ya. Saya udah bilang ke teman-teman, saya akan ketemu sehabis sidang gitu. Tapi begitu habis sidang, kami konferensi pers sebentar, itu sudah pecah gitu. Tapi prinsipnya itu, kita harus terbuka untuk berdialog begitu. Tapi jangan mentang-mentangan dan jangan pokok-pokokan gitu. Nah sekarang apalagi, ya kan, ini kan semua hasil dari demokrasi. Kenapa saya mendukung pengesahan RUU KUHP? Karena begitu RUU KUHP sah, RUU ITE-nya kita hentikan. Pasal-pasal karet itu harus tunduk kepada KUHP. Itu prinsipnya. Ini kan belum akan berakhir karena bahasa tunda itu dinanti juga. Tunda itu ujungnya apa sih gitu kan Bang. Dan pasti akan sensitif. Nah sekarang bolanya akan berpindah di Senin ya kalau tidak salah ya. Ini di hari Senin akan berpindah kepada anggota-anggota yang baru. Bang Fahri yang akan kemudian meninggalkan ini dengan jejak-jejak perancangan undang-undang dan juga undang-undang KPK yang baru. Yakin nggak dengan baru saja disematkannya, mohon maaf, kata-kata mosi tidak percaya, lalu datang orang-orang baru yang mungkin nggak sedikit juga yang belum baca juga, Bang. Ya. Apa yang dilakukan DPR selama 5 tahun ini? Ya itu sekali lagi, itu kan agregasi. Anggota DPR itu kan adalah agregat dari suara rakyat. Orang yang datang mewakili rakyat. Dia akan diuji selama 5 tahun, performanya adalah apakah dia melayani rakyat atau tidak. Tapi kalau dia tidak bekerja untuk rakyat, ya rakyat akan mengatakan, kamu nggak kerja, saya nggak pilih kamu lagi. Sebenarnya kalau saya sih ya, beda antara dulu mendemo Pak Harto dengan mendemo rezim pasca Pak Harto. Itu. Rezim pasca Pak Harto, apalagi sekarang ya, dalam keadaan pelembagaan demokrasi yang sudah solid gitu ya. Tidak bisa lagi kita pokoknya gitu, harus ada dialog. Gitu. Harus ada take and give. Salah kalau orang mengatakan, oh demo itu kita hadang mobil supaya mobilnya itu jadi berita, kita bakar aja terus jadi berita. Enggak begitu. Demo itu ada tempat di mana di situ nanti kita ketemu dengan perwakilan kita, lalu kita dialog. Kita bisa menuntut sesuatu ke dia, kamu konstituen saya, kalau kamu nggak tekan ini saya nggak pilih kamu tahun depan. Gitu caranya demo itu. Kalau ada orang demo negara, berarti ada masalah, panggil menterinya. Panggil pemerintah, jelaskan ini, kenapa orang demo.
Tapi begitu bong orang bakar tol segala macam, kita susah kalau udah kayak gitu. Akal kita udah nggak masuk. Pesan pamungkas Bang Fahri terhadap yang terpilih sampai 2024, saya yakin nggak akan jadi tahun yang dingin. 2022-2024 ini akan semakin panas. Akan ada pergolakan, ya Pesan saya kira. pamungkasnya apa, Bang? Ya. Karena itu saya membaca 60% katanya ini anggota baru ya. Ya. Ya ini mengesahkan. Lumayan mengganti generasi ya. Ya ini mengesahkan satu tesis bahwa masyarakat atau rakyat itu pingin wakil yang baru. Oke. Which is good, silakan. Tapi sekali Anda gagal menangkap aspirasi masyarakat itu, 5 tahun itu bermasalah. Nah, kalau DPR ini kan cuman di demo ini cuman bisa dibilang 2 minggu terakhir kan. Ya. 4 tahun hampir 5 tahun itu kan nggak ada isu. Karena itulah ini sangat politis juga ya, kalau mau dibilang murni silakan juga, tapi ini kan di demonya di akhir begitu. Tapi yang baru itu nanti itu bisa di demo 5 tahun kalau dia nggak aspiratif. Dan mereka 60% orang-orang baru. 60% orang-orang baru. Orang-orang yang kompeten nggak? Saya lihat banyak anak-anak muda juga. Kompeten nggak, Bang? Ya udah waktu yang membuktikan. Nggak usah dijudge mereka. Saya tidak maju lagi, bukan tidak dipilih, tapi saya tidak mengajukan diri. Saya mengambil waktu untuk tujuan atau untuk kepentingan lain. Silahkan teman-teman generasi baru sibuk di parlemen ini. Ya mudah-mudahan mereka bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Bang Fahri, terima kasih. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin. Kita akan temukan fakta. 1 Oktober 2019 adalah pelantikan anggota DPR dan DPD baru untuk periode 2019 hingga 2024 mendatang. Ini juga menandakan bahwa periode sebelumnya telah berakhir masa kerjanya menjadi wakil rakyat. Namun bagaimana tanggung jawab dan cara-cara yang akan ditempuh oleh wajah-wajah DPR baru? Terlebih setelah mosi tidak percaya sempat disematkan ke tubuh DPR. Apa yang akan dijanjikan, bagaimana strateginya, bagaimana memperbaikinya, kita akan saksikan dalam episode kali ini bersama saya Bagus Manisang. Arif ya namanya, Arif dari UHAMKA. Universitas Hamka ya? Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Sudah dari jam berapa di sini? Jadi kami bersama-sama tadi udah jalan dari kampus kami kira-kira jam 12 ya. Dan sampai sini jam 1 kurang lebih. Oke, kita ikuti terus bagaimana pergerakan mahasiswa yang sudah berkumpul sejauh ini di hari kedua. Ya, protes yang kalian sudah suarakan dan aspirasikan. Satu yang terasa sekali dari pada saat pukul 1, saya mau tanya Arif ya. Walaupun Arif datang sampainya pukul 2 ya, iya. Tapi pukul 1, pukul 13 itu ada kepastian bahwa RUU soal pemasyarakatan ditunda. Ya kan? Nah, ada beberapa lagi yang ditunda. Itu sudah cukup belum untuk teman-teman? Jadi pada hari ini bahwa kebetulan saya mewakili dari teman-teman UHAMKA dengan kampus-kampus lain, dengan presiden-presiden mahasiswa yang lain, bahwa kami bersepakat menyatakan mosi tidak percaya yang pada akhirnya kami menolak segala rangkaian rancangan undang-undang yang diprogres oleh legislatif. Karena kami pandang sejak kami aksi tanggal 19 kemarin, memang tidak ada progres yang menyatakan bahwa pada saat ini DPR sebagai perwakilan rakyat betul-betul mendengar apa aspirasi masyarakat yang dibawa oleh mahasiswa pada saat ini. Oke, Arif, tidak sedikit juga yang mendukung, tidak sedikit juga yang kritik. Saya katakan banyak juga yang mendukung, banyak juga yang mengkritik. Ada pertanyaan juga dari publik, ini sebenarnya mau demo yang mana sih? Oke, baik. Ada sebenarnya mau demo konsentrasi di mana sih? Kita punya undang-undang KPK yang sudah terjadi, yang bisa dijalankan, diterapkan. Kita punya RUU KUHP saat ini beberapa yang sudah ditunda. Di mana konsentrasinya mahasiswa? Semuanya mau ditolak atau bagaimana? Jadi awalnya memang kita mengarah pada undang-undang KPK dan KUHP. Lalu pada selanjutnya kita pada tanggal 19 itu kita ingin dipertemukan dengan DPR. Tapi pada akhirnya kita hanya dipertemukan sama Sekretaris Jenderal. Lalu Sekretaris Jenderal hanya menjawab dan memberikan janji yang sekedar normatif saja, yang pada akhirnya ketika kami temui lagi kemarin, justru anggota DPR tidak mengetahui apa hasil tuntutan kita pada saat aksi kita yang pertama tanggal 19. Ini menandakan bahwa tidak ada sinkronisasi antara pemangku di legislatif itu, Mbak. Ini menyatakan
pada akhirnya kami mahasiswa Indonesia turun hari ini, Mbak. Oke, jadi akan di sini berada di sekitar gedung Dewan sampai pukul berapa dan untuk apa? Karena gini, kita tahu sudah ada beberapa ditunda. Ini ditunda ya, bukan dibatalkan. Ditunda. Bahasa tunda itu cukup nggak untuk Arif dan teman-teman yang sudah bertahan dari pagi bahkan siang juga? Seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, Mbak, bahwa kami mahasiswa Indonesia, Ya. dalam hal ini juga UHAMKA, menolak Oke. rancangan undang-undang. Sebelum itu dicabut semua, mahasiswa akan terus bergerak. Kurang lebih begitu, Mbak. Insya Allah kita akan coba konsolidasi lagi selanjutnya bahwa bagaimana pergerakan kita ke depan, bahwa ini tidaklah harus menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena berjuta kali turun aksi, bagi kita satu langkah pasti. Baik, Arif terima kasih. Tetap jaga keselamatan bersama teman-teman. Kita lihat juga tahu aparat juga sudah beberapa kali ya memukul mundur teman-teman ini ke beberapa titik, tapi masih ada ternyata di sini. Saya sudah lihat beberapa teman yang juga kembali, tapi juga masih banyak teman yang bertahan di sini. Kita akan temukan fakta berikutnya.